Sahabat cari dimanapun berada, saya hari ini di awal materi ingin langsung memberikan sebuah kesimpulan. Dari lebih 600 diskursus publik tentang nasab Ba'alawi, baik ceramah, kemudian podcast, debat, kolaborasi massa atau koma, dan ribuan komentar, hanya 11% yang benar-benar menjawab kritik tentang nasabnya Ba'alawi secara metodologis. Nah, sisanya itu hanya berhenti di adab, kemudian berhenti di emosi, dan berhenti di kata ulama. Bahkan juga ada persentase yang menunjukkan kritik terhadap para pengkritiknya, artinya menyerang kritiknya, artinya sentimen personal. Nah, ini bukan suatu tuduhan, ini ada sebuah angka. Dan episode hari ini melanjutkan dari episode sebelumnya yang kita mendeteksi bahwasannya hanya 1 digit sisa kepercayaan publik terhadap narasinya para pembela Ba'alawi. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir secara jernih bagaimana data itu disesuaikan, hasil disesuaikan dengan data yang ada di sosial media. Nah, selama ini setiap kali kritik nasab itu muncul, itu kan kita disuguhkan satu ilusi, sebuah satu opini, penggiringan opini, seolah-olah masalahnya adalah sopan atau tidak sopan. Padahal masalah utamanya hanya satu, apakah klaim nasabnya Ba'alawi itu benar atau tidak secara ilmiah. Ini adalah inti di dalam sebuah pertanyaan publik. Nah, anehnya pertanyaan ini jarang sekali dijawab. Benar atau tidak secara ilmiah. Ini yang menegaskan. Namun dijawab dengan kesana sini gitu ya, dan cenderung tidak menggunakan metodologis. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi yang akan kita presentasikan kali ini. Dari lebih 600 diskursus publik, hanya 11% yang benar-benar menjawab kritik nasab secara metodologis. Ini social media analis dan research yang saya lakukan, dan tema kita pada hari ini adalah Habib Ba'alawi, satu identitas multi peran. Nah, yang kedua, saya mau mengawali dalam pembahasan penelitian kedua ini dengan menjelaskan bahwasanya kajian ini tidak menilai iman siapapun, tetapi menilai cara argumen dibangun di ruang publik. Mayoritas diskursus tidak menjawab kritik nasab, melainkan memindahkannya ke wilayah adab dan keyakinan akhir zaman. Inilah yang disebut sebagai strategi menjaga klaim dengan satu identitas dan banyak peran. Kemudian, untuk tipe sampel data, kita menggunakan unit analisis. Ya. Kemudian kita menggunakan sampel data dan kita menggunakan online database. Ini udah kelihatan ya. Oke. Nah, untuk unit analis, kita menggunakan konten publik, video ceramah, potongan kajian. Kemudian komentar publik yang merespons spontan dari netizen. Kemudian pernyataan ulama atau kiai yang pro terhadap tesis keimanan. Kemudian yang kedua, sampel data utama. Total diskursus publik itu 600 unit. Rinciannya 120 konten utama ya, baik video, kajian atau post. Kemudian 480 komentar representatif. Kemudian yang ketiga, online database.
Kelompok A itu kita melakukan sebuah pengambilan data Habib populer dan non-populer. Kelompok B, Habib defensif terhadap kritik. Kelompok C, ulama atau kiai yang pro tesis keimat. Dan kelompok D adalah publik umum, netral, ambigu. Saya ambil ini adalah channel-channel yang lumayan dikenal luas ya. Jadi saya ambil masing-masing kelompok itu 5. Berarti ada 20 channel yang saya acak ya, dengan jumlah views-nya banyak dan jumlah subscriber juga banyak, seimbang, serta komentarnya itu lebih dari 50 ke atas gitu ya. Kemudian metodologi yang saya gunakan dalam riset ini, yang pertama adalah dengan mix method, yaitu diskursus sosial digital, gabungan secara kuantitatif, yaitu persentase dan kategori, kemudian kualitatif, isi narasi dan komentar. Dengan melakukan pendekatan yang pertama adalah discourse analysis, kemudian narrative framing analysis, dan public response mapping. Jadi kita memberikan pendekatan-pendekatan yang sedemikian rupa bagaimana kita memetakan respon daripada publik, kemudian memframing ada analisis apa yang terkait tentang narasi mereka, dan diskusi terkait komentar-komentar yang ada di dalam sebuah video ataupun channel gitu ya. Kemudian premis dasar dan kerangka berpikir ini saya perlu sampaikan juga. Di dalam riset tahap 2 ini bertanya tentang bagaimana narasi Ba'alawi bekerja di ruang publik, terlepas dari benar salahnya klaim nasab. Asumsi ilmiah, kepercayaan publik tidak sama dengan kualitas argumen. Narasi bisa bertahan tanpa legitimasi metodologis. Kemudian ketiga, otoritas religius bekerja melalui simbol, emosi, repetisi, dan framing adab. Ya, jadi secara kerangka berpikirnya pun juga kita memberikan pemahaman. Karena kalau memberikan sebuah riset itu minimal langkah 1 dan 2 jangan pernah dilewatin, yaitu kerangka berpikir dan metodologisnya. Nah, di sini saya bagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah klaim nasab, kemudian kedua narasi, ceramah, video atau kutipan. Yang ketiga adalah respons publik, baik komentar, share, emosi. Dan yang keempat adalah stabilitas identitas, meski metodologinya lemah. Jadi mekanisme narasi itu bukan sebuah kebenaran secara teologis. Next. Nah, variabel yang saya gunakan di sini adalah 3. Yang pertama jenis narasi, ya, metodologis, otoritatif, atau emosional. Ini yang kita mapping secara analisis bagaimana tipe narasi daripada video-video yang menjadi database kita, gitu ya. Kemudian kita melihat respon publik. Ya, apakah publiknya menerima, menolak, bingung, atau mengalihkan dengan adab, cinta, dan akhlak. Ini kita membaca di satu sisi, kita membaca bagaimana respon publik terhadap video-video yang menjadi sampel, ya, ataupun diskursus publik, baik dari kelompok A, ya, kemudian kelompok B, gitu kan. Nah, ini perlu didata. Ya, perlu didata, perlu perlu disampaikan apa yang terjadi di dalam narasi-narasi mereka. Dan ini juga tidak hanya tentang apa yang menjadi poin penting narasi mereka, namun pendapat-pendapat ataupun ceramah-ceramah yang netral, yang tidak fokus terhadap nasab, yang ceramahnya lain, gitu kan. Nah, itu yang kita juga sampelkan juga, gitu ya. Kemudian level argumen, ya, data ilmiah, kemudian otoritas tokoh, dalil umum, keyakinan emosional. Jadi yang saya ini berkaitan dengan bab yang tadi,
ya. Nah, ini kelompok A ya, video daripada Habib populer. Ya, saya ambil sampel itu Habib Novel dan Habib Jafar ya, yang non polemik lah ya, artinya yang populer tapi non polemik, suka disangkut pautkan dengan polemik nasab. Kemudian Habib defensif terhadap kritik ya, siapa saja Habib yang tidak terpengaruh atau terpengaruh terhadap framing negatif. Kemudian ulama atau kiai protesis keimat dan publik umum ya, baik doktor, profesor ataupun ustadz, kiai yang memang memandang secara netral gitu ya. Oke, next. Nah, margin of error ya, karena ini bukan survei polling, maka margin of error tidak diperlakukan seperti survei politik ya. Namun, estimasi konservatif yang saya lakukan inilah margin of error-nya 4,7%. Artinya, misal jika angka disebut 11% menjawab secara metodologis, maka sebenarnya rentang realistisnya 8-14%. Kemudian ini masih sangat kuat secara kesimpulan karena gap-nya jauh dari sebuah mayoritas. Nah, ini hasilnya ya, hasil daripada riset yang kedua, lanjutan dari riset yang pertama kemarin. Data utama itu 600 lebih diskursus publik dengan memetakan lebih dari 600 diskursus publik, bukan 1-2 video, tapi ini kita mempelajari pola, kita memahami pola. Menunjukkan bahwa 41% ini mengalihkan kepada adab dan akhlak. Jadi dari narasi-narasi pembelaan ataupun narasi-narasi yang terjalin dalam satu diskursus publik tentang polemik nasab, ini mengalihkan ke adab dan akhlak. Ya, itu sangat tinggi teman-teman. Dari 100%, 41%-nya itu mengalihkan pembicaraan polemik nasab yang tadinya harusnya menjawab benar atau tidak bahwa Mbak Alawi ini cucu Nabi. Itu kan inti poinnya, pertanyaannya. Sahih atau tidak sih Mbak Alawi sebagai cucu Nabi? Itu kan yang menjadi sebuah diskursus publik. Poin utamanya. Jadi lari ke yang lainnya, bahkan yang tidak ada berkaitannya. Ya. Kemudian yang kedua, 33% mereka mengunci dengan otoritas ulama. Ini konsisten dari setiap produk narasi video yang dibuat oleh pembelanya Mbak Alawi. Ini konsisten sekali. Terlebih-lebih kelihatan sekali dalam 1,5-1 tahun inilah. Artinya, ketika satu narasi menjawab misalkan keilmuan DNA, misal kita berdebat atau kita merosting Dr. Sugeng misalkan, yang pakar ahli pakar ikan nila atau insinyur pangan lah katakanlah gitu ya, artinya menghina otoritas keilmuan orang lain. Ini kan sebenarnya nggak boleh ya, secara etika ataupun kode etik seorang akademisi di publik, bagaimana kita harus paham ilmu itu bekerja dalam publik seperti apa. Jadi etikanya ataupun kode etiknya sebagai akademisi harus dipakai ya. Jadi begini, kalau misalkan kita bicara dalam durasi video 30 atau nggak 20 menit lah, kita anggap ya 20 menit, kemudian membahas terkait tentang insinyur pangan, ya tanda kutip Dr. Sugeng ya. Di dalam video itu pasti itu akan memasukkan narasi dengan otoritas ulama, siapapun itu ulamanya, entah ulama, entah itu tokoh penting, tokoh-tokoh dunia lah, atau pakar-pakar yang lain. Kekunci dulu di situ. Kemudian ada juga sebuah kalimat, entah 1 kalimat, 2 kalimat narasinya itu mengalihkan kepada adab dan akhlak. Pasti mengaitkan itu. Dua pola ini yang nggak pernah lari secara konsisten. Secara konsisten ini nggak pernah lari. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang selalu ada. Nah, 3 bukan 2, sorry ya. Yaitu menyerang pribadi pengkritik. Itu 15%. Ini pasti ada. Entah itu disematkan di dalam sebuah tulisan panjang di atas atau di tengah atau di bawah, atau mungkin disematkan di dalam judul atau caption, thumbnail misalkan, atau hanya pada saat
narasi, entah itu satu atau dua kalimat. Nah, tiga hal itu tadi yang sering disematkan. Ini polanya kontinu, polanya sering. Nah, justru ujung-ujungnya apa? Jika sudah ada pembagian porsi sudah habis untuk mengalihkan ke adab dan akhlak, sudah habis porsinya dalam 20 menit ya video ya, mengunci dengan otoritas ulama, kemudian sudah habis waktunya untuk menyerang pribadi pengkritik, akhirnya apa? Menjawab metodologi nasab hanya 11%. Gitu loh. Dalam 20 menit loh. Dalam 20 menit ya, dalam 20 menit video pembela Ba'alawi ini, mereka habiskan hanya dengan 3 skema narasi, mengalihkan ke adab dan akhlak dengan 41%, mengunci dengan otoritas ulama itu 33%, menyerang pribadi pengkritik itu 15%, dan akhirnya waktu 20 menit video itu habis untuk 3 hal tadi, sehingga hanya 11% yang menjawab metodologi nasab. Ini pola itu nggak pernah salah. Kalau polanya itu konsisten, ya itu bisa diuji, itu bisa diriset, itu bisa dianalisis. Artinya apa? Kalau kita bicara seperti itu, 89% narasi Ba'alawi tidak pernah menjawab inti persoalan. Ini kita melanjutkan, ya. Maka nggak heran, hanya 8% sisa kepercayaan publik terhadap narasinya Ba'alawi. Itu kita match relevan. Maka saya bikin bertahap untuk risetnya, untuk kita sampaikan gitu ya. Kenapa? Mereka membuat video, niat membuat video, atau ginilah, wah itu datanya ngawur tuh 8%, wah itu datanya 11% ngawur, hasilnya gitu ya. Hanya asumsi saja, hanya pendapat saja. Lalu saya balik sekarang. Mereka tujuannya membuat video, membuat narasi, mau postingan atau podcast ataupun apalah narasi dalam satu paket itu. Mereka siarkan di mana? Di sosial media kan? 5 platform, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, apalagi satu lagi X ya. Kan mereka siarkan ke 5 sosial media. Entah nanti buzzer yang mau dipotong-potong di video pendek atau sebuah postingan pendek, ya itu setelah mereka lah gitu ya. Artinya apa? Ketika sudah masuk ke sosial media, datanya itu real time ada di seluruh platform media sosial. Itulah yang kita bisa analisis. Karena datanya itu stabil, data real time, data tidak pernah berubah. Kalau mau ngebantah, jangan ngebantah datanya, tapi bantah metodologisnya. Titik. Karena apa? Sosial media itu adalah platform atau bahasanya laboratorium sosial yang besar yang bisa kita riset. Ada 5 platform. YouTube saja kita masih keteter untuk meriset bagaimana 5 platform. Itulah maksudnya. Jadi mereka kalau mau membantah angkanya asumsi, pendapatmu, acak-acakan segala macam, ya mereka tuh mengunggah videonya di mana ya, di sosial media. Datanya tuh ada gitu loh. Nggak kemana-mana datanya. Siapapun bisa mengakses datanya. Paham di sini ya? Next. Nah, satu identitas multiperan. Ini inti besar yang mau saya sampaikan. Nah, disinilah kita menemukan sesuatu yang menarik. Peran berbeda, tapi pola sama. Ini namanya defensif identitas. Ya, ketika habaib ada ulama dakwah, itu persentase 87%. Kemudian akademisi 79%. Kemudian tokoh publik 82%, influencer 85%. Itu angkanya nggak pernah berubah. Angkanya nggak ada yang beda jauh, ya. Angkanya nggak ada yang jomplang tinggi, antara yang tinggi, yang menengah, yang kecil enggak. Angkanya mendekati semua. 79 ke 82 mendekati, ya. 85 ke 87 mendekati. Kemudian 87 ke 85 mendekati, 79 ke 85 juga mendekati. Itu nggak beda jauh. Artinya apa? Perannya beda, gayanya beda, tapi responnya sama. Artinya apa? Satu identitas, yaitu mereka berlindung di balik nasab mereka yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, ya, tapi multi, perannya banyak, hanya untuk menstabilkan umat
Kalau satu identitas perannya satu tapi banyak gitu ya orangnya, maka sudah chaos jauh-jauh hari. Perlu ada yang menjaga moral, perlu ada yang menyadarkan anak-anak Gen Z misalkan, atau perlu memberikan sebuah pengamanan gitu ya. Habib yang berilmu tuh harus ada posnya mengamankan keilmuan gitu ya, atau yang misalkan berinteraksi dengan pengusaha-pengusaha yang tidak terlalu penting dalam hal untuk nasab, tidak ikut-ikutan, yang penting dia ceramah. Ya, inilah multi peran. Mereka multi peran supaya apa? Supaya tadi untuk menjaga stabilitas narasi dengan legitimasi nasab tadi. Dan mereka sebenarnya satu kesatuan, identitas sama, berlindung di balik simbol nasab. Kemudian nasab sebagai mahkota kekuasaan ya. Ketika nasab menjadi mahkota, maka mahkota itu akan dijaga bukan dengan ilmu, tapi dengan simbol. Dan simbol paling efektif adalah takut durhaka, takut kualat, takut dianggap kurang ajar. Berlindung di situ ya. Mereka berlindung di situ aja. Selama itu dikunci secara psikologis, maka itu mereka aman. Berlindung di balik mahkotanya nasab tadi. Sehingga bersosialisasi dan berkomunikasi itu mereka di balik nasab, peran untuk umat berjalan juga seimbang. Jadi kalau bahasa gila, kalau misalkan mau ada yang nyerang Habib yang frontal, ya udah Habibnya aja. Habib yang kalam, yang diam berilmu, ya tidak akan kena imbasnya, berjalan sesuai dengan biasa, yaitu karena mereka adalah mempunyai prinsip satu identitas dengan multi peran. Tapi intinya sama, mereka berlindung di balik nasab. Itu teman-teman kesimpulannya. Nah, dampak ke umatnya apa? Datang komentar ya, kita memintakan respon ke umat. Umat itu kan takut, pasti menolak kritik karena ada 36%. Kemudian bingung, sebenarnya ingin bersuara tapi takut 32%. Ingin data ilmiah 18%. Mendukung kritik terbuka 14%. Ini komentarnya. Jadi kalau misalkan 100 orang yang hadir di acara pengajian haul atau majelisnya habaib, 100 orangnya, 36 orangnya itu menolak kritik karena menghormati ataupun adab. Nah, kemudian 32 orangnya bingung sebenarnya itu. Mau bersuara tapi takut. Takut apa tadi? Ya ini. Takut durhaka, takut kualat, takut dianggap kurang ajar dan seterusnya. Kemudian 18 orangnya sebenarnya ingin data ilmiah. Gitu, tapi nggak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Dan yang keempat, yang 14%, 14 orang tadi ya mendukung kritik terbuka. Jadi kalau misalkan kita anggap 100 orang yang hadir di haul Habib majelis manapun Ba'alawi, ya itu 36% menolak kritik. Loh Pak, kok ini mereka mendukung kritik terbuka, terus kemudian mereka bingung ingin bersuara, tapi takut kok masih makin hadir di majelis. Hadir majelis itu bukan sebuah variabel yang masuk di dalam hal seperti ini. Kenapa? Kalau kita bicara namanya haul, kemudian kita bicara majelis, itu tradisi mereka. Tradisi saja yang mereka sudah ada secara turun-temurun. Kan menghormati, mengadat, itu nggak masalah. Ya, nggak masalah. Tapi kalau kita bicara 100 orang di dalamnya tadi, inilah yang kita petakan respon umat ya di sosial media. Kemudian kesimpulan riset ini adalah jika nasab itu benar, maka ia tidak takut diuji. Jika nasab itu salah, maka ia hanya bisa bertahan dengan tabu. Dan dari 600 diskursus lebih, angka itu bicara hanya 11% narasi yang berani masuk ke wilayah ilmu. Pertanyaannya sekarang bukan siapa yang paling mulia, tapi apakah kita berani jujur pada sebuah kebenaran. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pemahaman buat kita semuanya. Karena kita melihat dan kita meriset, karena sekarang kajian polemik nasab ini sudah berubah ya, dari kajian
akademik, ilmiah berubah menjadi sebuah kajian sosial yang tujuannya satu, untuk membentuk sebuah persepsi publik. Demikian dari saya. Terima kasih.